Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Jamalina Safitri, perwakilan kelompok dari kelompok Abinaya, akan mempresentasikan visualisasi data berupa narrative reporting. Sebelumnya, kelompok kami telah melakukan penelitian untuk narrative reporting yang berjudul Survei Kesadaran Masyarakat mengenai Edukasi Seksual pada Anak dalam Pencegahan Pelecehan Seksual. Kelompok saya sendiri terdiri dari Arya Dwi Saputra, Diasti Anissa, Oktavia Dwi Ramawati, dan saya sendiri Jamalina Safitri, dan Audina Ervianisa. Latar belakang dari penelitian ini adalah karena ingin mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap penerapan edukasi seksual pada anak, dan ingin mengetahui apakah masyarakat mengetahui seperti apa bentuk pelecehan seksual. Karena setiap tahunnya tindak kejahatan pelecehan seksual, terutama pada anak, semakin meningkat. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia, menerapkan edukasi seksual pada anak masih dianggap hal yang tabu. Hal tersebut terjadi karena mayoritas masyarakat menganggap bahwa mengedukasi anak tentang pengetahuan seks akan membuat anak mengenal perilaku seks sejak dini, dan karena penegakan hukum serta sanksi sosial pada pelaku kejahatan pelecehan seksual masih belum tegas. Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini ialah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menerapkan edukasi seksual pada anak agar tindak kejahatan pelecehan seksual di Indonesia dapat menurun. Tidak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan informasi dan pengertian tentang pentingnya menerapkan pendidikan seksual pada anak kepada orang tua sebagai pendidik awal bagi anak, khususnya dalam memberikan edukasi seks pada anak usia dini. Temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Profil responden. Total terdapat 181 orang yang menjadi responden dari survei ini. Mayoritas responden termasuk golongan usia remaja 12-25 tahun, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, kemudian dari segi pekerjaan, mayoritas responden termasuk golongan pelajar atau mahasiswa. Mayoritas responden sudah mengetahui tentang edukasi seksual. Sebanyak 89 responden mengetahui dan memahami tentang edukasi seksual. Namun dari skala 1 sampai 5, hanya 29 responden yang sangat mengetahui tentang edukasi seksual. Kemudian, 55 responden cukup mengetahui tentang edukasi seksual. 8 responden lainnya mengatakan tidak mengetahui mengenai edukasi seksual. Ketika mendapati pertanyaan mengenai seberapa penting penerapan edukasi seksual pada anak, terlihat bahwa edukasi seksual ini sangat penting diterapkan pada anak. Sebanyak 80% responden mengatakan sangat penting, kemudian 13% responden menganggap edukasi seksual itu hal yang netral. Namun, 3% responden lainnya beranggapan tidak penting, bahkan sangat tidak penting. Mayoritas responden beranggapan bahwa anak perlu mendapatkan edukasi seksual sejak dini. Sebanyak 72% responden mengatakan pada usia 8-10 tahun, anak perlu mendapatkan edukasi seksual. Kemudian, 67 responden beranggapan anak balita harus sudah mendapatkan edukasi seksual 3-5 tahun. 39 responden lainnya mengatakan usia 12-15 tahun anak baru bisa mendapatkan edukasi seksual. Namun, 3 responden yang mengatakan anak di atas 17 tahun baru bisa mendapatkan edukasi seksual. Ketika ditanya mengenai siapakah yang bisa memberikan edukasi seksual sejak dini, terlihat bahwa orang tua yang berperan dalam penerapan edukasi seksual anak. Sebanyak 94% responden mengatakan orang tualah yang bisa memberikan edukasi seksual sejak usia dini. Akan tetapi, sebanyak 4% responden beranggapan guru juga bisa memberikan edukasi seksual di sekolah. Kemudian, 2% responden lainnya mengira tetangga dan teman bermain bisa memberikan edukasi seksual pada usia dini. Sebanyak 72% responden setuju dengan adanya penerapan edukasi seksual sejak dini dapat mencegah tindak pelecehan seksual. Akan tetapi, 27% responden lainnya masih ragu terhadap hal ini. Kemudian, 1% responden survei ini tidak setuju bahwa dengan adanya penerapan edukasi seksual sejak dini bisa mencegah tindak kasus pelecehan seksual. Survei ini telah menunjukkan bahwa pada saat ini masyarakat Indonesia sudah mengetahui dan memiliki kesadaran serta kepedulian terhadap penerapan edukasi seksual pada anak.
Namun, masih ada beberapa orang yang tidak memiliki kesadaran dalam menerapkan edukasi seksual pada anak, upaya mencegah terjadinya pelecehan seksual. Terkait hal ini, masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian terhadap penerapan edukasi seksual pada anak. Pihak berwajib perlu menegakkan hukum dan memberikan ketegasan terhadap pelaku pelecehan seksual, terutama pada anak. Selanjutnya, metodologi berisi penjelasan mengenai pengambilan data dan responden survei. Teknik pengambilan data, survei kesadaran masyarakat mengenai edukasi seksual pada anak dalam pencegahan pelecehan seksual dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Laporan ini dibuat berdasarkan survei online yang dilakukan menggunakan website Google Form yang disebar melalui kanal sosial media untuk menjangkau responden lebih dari 170 orang. Teknik pengambilan data untuk survei ini adalah convenience sampling. Temuan survei ini tidak dapat diklaim untuk mewakili tingkat kesadaran masyarakat Indonesia mengenai penerapan edukasi seksual pada anak, namun dapat digunakan sebagai rujukan efektif untuk menentukan tingkat kesadaran masyarakat terhadap penerapan edukasi seksual pada anak. Total terdapat 187 responden yang mengisi survei online tentang kesadaran masyarakat mengenai edukasi seksual pada anak. Setelah dilakukan clean up untuk menghilangkan duplikasi dan kriteria yang tidak sesuai, jumlah responden survei ini menjadi sebanyak 181 orang. Dari 181 tersebut, terdapat 29 responden yang sangat mengetahui tentang edukasi seksual. Selanjutnya, saya Diasti Anissa yang akan menjelaskan. Masuk ke dalam profil responden. Di dalam profil responden terdapat rincian mengenai responden survei. Profil responden usia dan jenis kelamin. Rata-rata responden berada pada usia kelompok remaja, yaitu 12 sampai dengan 25 tahun. Dengan mayoritas 70% berada pada usia 18 sampai dengan 20 tahun, lalu 26% berada pada usia 21 tahun sampai dengan 23 tahun, dan sisanya 4% berada pada usia di atas 23 tahun. Lanjut ke jenis kelamin. Mayoritas jenis kelamin responden 76%-nya berjenis kelamin wanita, dan sisanya 24% berjenis kelamin laki-laki. Profil responden tingkat pendidikan dan pekerjaan. Bisa dilihat dari data, mayoritas responden 85% dalam survei ini termasuk golongan pelajar atau mahasiswa. Kemudian sebanyak 10% merupakan orang yang sudah bekerja, dan sisanya 5% adalah orang yang belum atau tidak bekerja. Masuk ke dalam profil pengetahuan edukasi seksual. Dalam profil pengetahuan edukasi seksual ini terdapat skala serta indeks kesadaran responden mengenai edukasi seksual. Skala pengetahuan responden. Sekitar 49 responden survei menduduki skala 4 dalam pengetahuan mengenai edukasi seksual. Hal ini mengindikasikan bahwa kebanyakan responden memiliki pengetahuan mengetahui edukasi seksual yang cukup tinggi. Lalu, dalam skala pengetahuan ini, terdapat 4% responden survei yang memiliki pengetahuan edukasi seksual yang rendah. Lalu, skala ini bertujuan untuk mengukur seberapa banyak responden survei yang memiliki pengetahuan mengenai edukasi seksual. Masuk ke dalam skala edukasi seksual, dari hasil survei diketahui tingkat kepentingan edukasi seksual pada anak mencapai 84%. 84%. Hal ini mengidentifikasikan bahwa responden survei mempunyai perhatian yang tinggi terhadap penerapan edukasi seksual pada anak. Lalu sekitar 16% responden survei memiliki tingkat perhatian yang cukup hingga rendah terhadap penerapan edukasi seksual pada anak. Masuk ke dalam indeks pengetahuan responden. Apakah catcalling termasuk ke dalam tindak pelecehan seksual? Pada indeks ini, sebanyak 87% responden menganggap catcalling termasuk ke dalam tindak pelecehan seksual. Kemudian, 12% responden menganggap catcalling merupakan hal yang mungkin termasuk ke dalam tindak pelecehan seksual. Namun, 1%-nya berasumsi bahwa catcalling bukan atau tidak termasuk ke dalam tindak pelecehan seksual. Nah, catcalling sendiri itu merupakan bentuk pelecehan di ruang publik yang merupakan pelecehan seksual yang berbasis gender atau termotivasi oleh bias. Ini sering terjadi di ruang publik seperti jalan, pasar, atau transportasi. Contoh yang sering kita jumpai di mana ketika ada perempuan yang lewat, terus di sana banyak sekumpulan laki-laki, seringkali mereka bersiul dan
menggoda perempuan itu. Nah, itu termasuk ke dalam tindak pelecehan seksual yang disebut catcalling. Lalu, berdasarkan persentase tersebut, mengindikasikan bahwa mayoritas responden sudah menyadari dan memahami bahwa catcalling merupakan bentuk dari tindak pelecehan seksual. Masuk ke indeks kesadaran responden. Responden dalam penelitian ini mayoritas 70% menganggap edukasi seksual tidak menjadi hal yang tabu, dan 72% percaya bahwa adanya edukasi seksual dapat mencegah tindak pelecehan seksual. Indeks kesadaran responden. Mayoritas responden dalam penelitian ini sudah memahami bahwa peran utama dalam mendapatkan edukasi seksual sejak dini adalah peran orang tua. Dari 181 responden, terdapat 72 responden memilih usia 8 sampai dengan 10 tahun, yang merupakan usia yang ideal untuk mendapatkan edukasi seksual. Namun, dilansir dari laman Halodoc dan Klik Dokter, usia yang ideal untuk edukasi seksual pada anak yaitu ada pada usia 3 sampai dengan 5 tahun. Lanjut ke indeks penerapan edukasi seksual, yang merupakan tahap awal edukasi seksual pada anak. Jadi, terdapat 40% responden menjawab bahwa yang merupakan tahap awal edukasi seksual pada anak adalah dengan menjelaskan mengenai organ intim dan fungsinya. Kemudian, 31%-nya menjawab dengan menjelaskan mengenai jenis kelamin. Lalu, terdapat 29% yang menjawab dengan menjelaskan mengenai pubertas. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden lebih memilih untuk memberikan awalan edukasi seksual pada anak mengenai organ intim dan fungsinya. Menjelaskan organ intim dan fungsinya merupakan hal dasar dalam mengenalkan edukasi seksual pada anak. Masuk ke dalam indeks penerapan edukasi seksual. Pada indeks ini, mayoritas responden 96% menjawab bahwa anak harus diajarkan untuk menolak ketika bagian kemaluannya disentuh oleh orang lain. Lalu 4% yang menjawab mungkin harus diajarkan, dan tidak ada responden yang menjawab tidak harus diajarkan. Lalu masuk ke indeks asumsi responden. Ketika diberi pertanyaan mengenai apa yang diketahui oleh responden tentang pelecehan seksual, pada kesimpulannya, responden mengetahui pelecehan seksual sebagai tindakan yang melanggar norma dan hak orang lain, serta tindakan yang tidak disetujui dan merugikan pihak lain. Dan pada dasarnya, pelecehan seksual dapat dilakukan atas dasar kesadaran atau ketidaksadaran sang pelaku. Lanjut, pada pertanyaan apa yang menjadi hal utama untuk tindak pelecehan seksual, jika ditarik kesimpulannya, yang menjadi hal utama dalam tindak pelecehan seksual adalah kurangnya edukasi seksual pada pelaku, dan karena memang pola pikir pelaku yang selalu berpikir tidak baik atau kotor. Masuk ke dalam indeks asumsi responden yang kedua, saat diberi pertanyaan mengenai bagaimana sikap responden saat mengetahui adanya tindak pelecehan seksual di lingkungan mereka. Jadi, dari kebanyakan responden akan melaporkan tindak pelecehan seksual kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, seperti polisi atau Komisi Perlindungan Anak, agar korban mendapatkan tindakan selanjutnya seperti penyuluhan pasca trauma. Lalu lanjut, ketika diminta untuk memberitahu bagaimana cara responden menerapkan edukasi seksual pada anak mereka saat ini atau suatu saat nanti, kesimpulannya mayoritas responden menerapkan atau akan menerapkan edukasi seksual pada anak dengan cara menjelaskan secara perlahan mengenai organ-organ intim dan fungsinya. Juga mengajarkan anak untuk dapat menjaga diri serta menghindari atau menolak ketika ada orang yang berniat untuk menyentuh bagian tubuh sensitif saat mereka merasa tidak nyaman. Nah, itu maksudnya anak harus tahu juga siapa saja yang boleh memegang area sensitif mereka. Misalnya kayak dokter yang akan memeriksanya, dan siapa saja yang tidak boleh, misalkan ketika dipegang area sensitifnya oleh orang yang tidak dikenal. Nah, dan mereka merasa tidak nyaman, jadi mereka harus menolaknya. Masuk ke indeks asumsi respon yang ketiga. Pertanyaan terkait responden terhadap hal yang harus dilakukan upaya mencegah terjadinya pelecehan seksual terutama pada anak. Jadi kebanyakan responden memberi saran untuk upaya mencegah terjadinya pelecehan seksual terutama pada anak dengan memberikan edukasi seksual pada anak dan tidak lagi menganggap edukasi seksual pada anak merupakan hal yang tabu. Selain itu, juga memberikan edukasi perlindungan diri, pemahaman mengenai perilaku yang melanggar norma, serta mengembangkan tingkat kewaspadaan pada lingkungan sekitar.
Lalu mengadakan sebuah seminar atau pembelajaran di semua lingkup jenjang pendidikan di berbagai kota Indonesia terkait hal-hal yang berbau seks. Lalu menegakkan hukum dan memberi sanksi sosial pada pelaku kejahatan dan tindak pelecehan seksual. Kita masuk kesimpulan. Jadi, kesimpulannya berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas masyarakat menganggap edukasi seksual pada anak bukan lagi hal yang tabu. Namun, tetap ada masyarakat yang menganggap penerapan edukasi seksual pada anak merupakan hal yang tabu. Dan masih banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan edukasi seksual yang rendah. Edukasi seksual pada anak merupakan hal yang penting untuk diajarkan. Karena dengan adanya edukasi seksual dapat menanamkan pengetahuan mengenai seksualitas terhadap anak, serta dapat mencegah tindak pelecehan seksual di masa kini dan masa yang akan datang. Pelecehan seksual dapat terjadi karena kurangnya edukasi serta faktor internal dalam individu itu sendiri, seperti hawa nafsu pelaku. Tindakan yang harus dilakukan jika mengetahui adanya pelecehan seksual yaitu dengan segera melapor pada pihak yang berwajib atau komisi perlindungan. Masuk ke bagian rekomendasi, berdasarkan hasil kesimpulan penelitian pada bab penutup ini, yang menyatakan bahwa edukasi seksual pada anak sangatlah penting. Penelitian mencoba untuk memberikan beberapa saran dan atau rekomendasi dalam menerapkan edukasi sosial pada anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada saat balita, waktu untuk pengenalan anggota tubuh, misalnya pada saat memandikan balita, memperkenalkan anggota tubuh adalah langkah dasar untuk pendidikan seksual dengan menyebutkan dengan kata yang benar. Yang kedua, pada saat kanak-kanak adalah waktu untuk mengajarkan cara mereka menjaga diri. Mereka juga harus diajarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, norma sosial, agama, dan sopan santun. Pada saat pra-remaja, waktu untuk mendalami masalah pubertas. Masa pubertas mempengaruhi hormon dan juga emosi. Anak-anak akan mulai tertarik dengan lawan jenis dan belajar jatuh cinta. Maka dari itu, orang tua harus tetap menjaga komunikasi. Yang terakhir, pada saat remaja, waktu untuk mengajarkan soal tanggung jawab. Orang tua harus bisa terus terlibat di dalam kehidupan anak-anaknya. Orang tua juga harus selalu peduli dengan kehidupan anaknya, termasuk pergaulan sosialnya. Nah, sekian dari presentasi mengenai visualisasi data yang berbentuk naratif report dengan tema edukasi seksual dalam upaya pencegahan tindak pelecehan seksual pada anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.